مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, fil awwalin wa akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu anhu kulli sahabatin Rasulillah ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sobat LDK TV, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bisa bertemu di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan ini kita juga menghadapi sebuah bencana penyakit coronavirus yang menghinggapi seluruh dunia, terkhusus juga di Indonesia. Alhamdulillah, semua ini kita hadapi dengan penuh kesabaran, karena ini adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin menghadapi sebuah ujian. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi ujian itu, apabila ujian ini adalah di dalam sebuah kenikmatan, maka patutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan atau energi-energi yang kita berikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diberikan ujian di dalam kesulitan, dalam kesusahan, maka selayaknya kita selalu bersabar bahwa sesungguhnya selalu ada hikmah yang besar di dalam sebuah ujian tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Karena ingin memberikan manusia kualifikasi kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, selalu meningkatkan kualifikasi dan kualitas manusia menuju ke arah yang lebih baik. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita diberikan ujian-ujian yang sangat luar biasa, baik itu kenikmatan, baik itu kesulitan, baik itu sekarang adalah wabah penyakit. Tetapi yakinlah bahwa semua ini adalah semata-mata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sistem pendidikan itu memberikan pendidikan kepada manusia, kepada kita, bahwa ujian itu adalah menilai bagaimana kualifikasi kita untuk dapat naik kepada tingkat yang berikutnya, apakah kita masuk pada kualifikasi itu atau tidak. Begitu juga Allah berikan ujian ini apabila kita mampu masuk pada kualifikasi berikutnya. Maka apabila kita mampu melampaui ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik, insya Allah akan lebih baik lagi. Maka orang yang beriman itu selalu merasa optimis dalam menghadapi ujian. Optimis karena dia akan mampu melalui ujian-ujian tersebut. Sebagaimana juga tadi pendidikan, ketika orang sudah melampaui ujian tersebut, maka dia mengharapkan rewardnya, mengharapkan balasannya. Ada seorang anak diberikan iming-iming oleh orang tuanya, kalau misalnya kamu bisa naik kelas, kamu akan diberikan sepeda. Maka ketika sang anak tadi sudah melampaui ujian tadi dan kemudian naik kelas, maka yang dia tunggu adalah hadiah dari orang tuanya tadi, sepeda tadi. Begitu juga orang yang beriman, ketika dia menghadapi ujian, maka dia akan mampu melaluinya dengan rasa optimis yang sangat luar biasa, karena dia tidak ada yang dia harapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah dari sahabat saya, bagaimana dia mencari dia habis dari sebuah kajian, kemudian dia menceritakan bagaimana optimismenya orang yang beriman ketika menghadapi sakaratul maut dan kemudian dia menghadapi kematiannya.
maka dia menghadapinya dengan sangat gembira. Karena apa? Dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat sekalian, semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam Ramadan ini, dan marilah kita optimalisasikan Ramadan kali ini lebih baik, karena belum tentu kita akan bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال